Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liandi Hainto Ardi. Dan saya Muhammad Julian Firdaus. Jadi, pada kesempatan kali ini, nah kita bakal ngomongin nih, Ya, bagaimana sih ibaratnya perjuangan kita gitu untuk benar. menyelesaikan suatu proyek dari dosen. Intinya, ya ini kita nggak perlu spesifik ke sana, cuma mata kuliahnya ini tentang pengantar data science ya. Benar banget. Itu mata kuliah waktu semester 3 ya dia. Iya, Ya, itu semester 3. dimana waktu itu tuh kita kan harusnya belajar mengenai pengenalan data science, tapi di sini kita malah dapat sebuah tugas yang luar biasa spektakuler sih ya harusnya ya. Oke, kalau dari tugasnya sendiri itu harapan dari dosennya itu pertama harus ada suatu kebaruan. Jadi ibaratnya idenya tuh jangan yang terlalu boring gitu. Ya yang udah ada tuh udah pasti kemarin tuh rata-rata dikritik gitu. Terus itu pertama kan. Terus juga kita harus nyari yang datanya itu gampang dan banyak, harus banyak ya. Banyak itu ya ibaratnya ribuan. Gak bisa kayak ratusan doang gitu, misalnya 500. Nah itu dimarahin juga, ya ibaratnya ya. Itu berat ya. Soalnya gimana ya? Kita masih semester 3, tapi dosen kita ini nge-challenge kita buat maksimalin, bikin sesuatu yang maksimal gitu. Yang ada novelty-nya, datanya juga harus masif, dan juga yang paling penting itu ada manfaatnya buat masyarakat. Ini tuh style Betul. skripsi sih mungkin ya waktu itu. Jadi saya ngiranya ini, gue ngiranya ini waktu itu pseudo skripsi. Iya. Sudah skripsi ya, intinya sih. Terus juga outputnya ya. Outputnya ini harus dibikin poster yang menarik dan Iya. mudah dibaca buat orang awam. Nah bayangin tuh, kita kan orang IT nih, ya. Terus kita disuruh bikin sesuatu yang orang awam bisa konsum, tapi kita teknis juga gitu. Nah itu susah banget buat waktu itu. Nah terus kan ya udah, kita awalnya galau sama bingung gitu, sebenarnya kita mau ide apa. Nah, Tuh. itu tuh diawalin dari kayak gue tuh masih mikir-mikir, terus juga nge-googling, terus juga minta ke AI gitu. Nanya-nanya kan, itu gimana sih caranya penelitian itu bisa berdampak, ada manfaatnya, terus tadi datanya bisa diakses, terus itu juga penelitiannya cukup menarik gitu. Nah, ya udah kita dapat ide gitu, penelitiannya tentang utamanya kemiskinan. Nah betul. Ternyata kalau kita ulik-ulik lagi nih, kemiskinan itu tuh gak sesimpel kalau di Indonesia ya. Mm-mm. Kemiskinan tuh gak sesimpel uh, orang tuh gak punya duit gitu. Ternyata kita tuh di sini meneliti tentang ternyata ada masalah tentang terkait urbanisasi di kota atau mungkin struktural kemiskinan di desa yang kalau kita ulik lebih dalam lagi itu root cause-nya tuh lumayan apa ya? Lumayan tidak sesuai dengan ekspektasi kita sih Ya gitu ya. dalam ya. Iya lumayan dalam ternyata. Nah, kalau buat teknis dari penelitian kita itu kita ngambil judul, kalau bahasa Inggrisnya itu Poverty Mapping in Indonesia. Jadi kita memetakan gitu, yang mana sih nanti daerah yang kedepannya itu bakalan rawan untuk menghadapi kemiskinan di masa depan. Nah, kenapa kita bisa ngepredik? Nah, itu eh, kita ngegunain data historis. Nah, kalau yang project ini kan dari semester 3 ya. Oke, Tuh. kita data historisnya itu dari 2016 sampai 2023. Kita ngambilnya itu dari BPS. Betul. Nah, masalahnya ya, data BPS itu ya namanya juga sensus ya, susah pasti. Itu tuh banyak banget yang bolong-bolong dan mungkin ada yang sedikit ngawur ya penulisannya. Mungkin karena buru-buru juga ya. Itu banyak yang cowok sedikit dan itu akhirnya susah ya buat kita ambil insight-nya, kita cleaning-nya juga. Jadi itu ribet banget ya. Bayangin kalian nyari data nih. Ini bagian 2016, 2017, 2018, tapi 2019 sampai 2020-nya tuh hilang semua. Itu kan nggak enak ya. Jadi intinya di sini tugas saya nggak tuh, tugas gua, tugas gua di Oke. sini tuh sebenarnya buat mencari atau mengulik datasetnya dari BPS. Nah, di sini tuh gua ngambil dataset kalau waktu itu tahun semester 3 ya, tuh tahun 2023 gua ngambil dataset tuh 2024 ya. Dataset tuh dari tahun 2016 sampai 2023, yaitu sekitar 7 tahun tuh dataset dengan beberapa parameter ya. Gue lupa, kayak gitu. Nah, terus kita juga ada challenge-nya itu, ya kita mikirin gitu. Itu kan 2016 sampai 2023. Kita pengen ngambil datanya diminta yang jauh kan span-nya.
Kenapa? Karena buat modelnya prediksi jadi makin bagus gitu. Nah, kita nentuin itu sebenarnya kita juga bingung sama kebijakan pemerintah. Cuma Iya. ya itu bukan di skop bahasan ini, cuma Iya. intinya kita jadinya ngambil provinsinya itu untuk yang desa sama yang kota. Jadi tuh kita pisah ya penelitiannya. Jadi buat Betul. datanya juga berbeda. Udah kita ngambilnya buat yang desa itu 33 provinsi. Sementara yang kota itu 34. Nah, kalau kalian tahu itu provinsi yang sekarang udah sampai 38 ya, Iya sampai tahun benar. ini ya. Ah. Nah, makanya kita nggak ngambil provinsi yang ibaratnya masih tergolong baru. Kenapa? Karena datanya baru juga. Nah, itu bener banget tuh. Dan setelah itu juga kita mengalami banyak banget challenge buat apa ya, pre-processing datanya. Karena datanya ini bener-bener coak, banyak yang hilang. Tapi juga kita secara apa ya, secara hati nih nggak mau nih kita asal buang-buang aja. Karena ini data aktual gitu, yang diambil oleh para sensusnya mungkin BPS ya Iya, langsung ya. BPS. Dan saya juga paham sih, gue juga paham, kita semua paham kalau misalnya ini tuh susah juga datanya aja. Kemarin kalau kita lihat fenomena sensus BPS kemarin tuh kan banyak yang nolak ya. Jadi akhirnya gue Iya. paham gitu. Waktu itu gue kayak kesel aja, BPS ini susah banget nyari data. Ternyata emang masyarakatnya kagak mau. Dan setelah kita udah processing data ya dengan macam-macam mekanik yang unik ya sesuai dengan datanya ya yang kita mau bersihin. Akhirnya nanti di sini gua serahin datanya ini ke Liandi yang akhirnya ngelit nih dalam pembuatan model machine learning-nya. Gitu. Oke. Jadi ini gue mau jelasin secara ya jangan terlalu deep gitu. Ya bisa dibilang kita ngegunain dua model. Itu model yang pertama itu random forest. Nah, random forest ini fungsinya itu utama tuh kan kita pengen lihat apa sih yang ibaratnya nyebabin kemiskinan Betul. di desa sama di kota. Nah, itu kan dua faktor yang berbeda gitu. Kenapa bisa berbeda gitu? Karena di desa ini kalau dari teori ekonominya kan itu kemiskinan struktural. Nah, maksud dari kemiskinan struktural ini ya di desa itu akses apa-apa sulit, ya kan? Betul, betul Terus banget. kayak misalnya mau ke fasilitas pendidikan itu udah pasti anak-anaknya juga banyak berita di mana mereka tuh sulit banget eh, jalan dari rumah ke sekolah itu jauh. Terus Betul. ke kesehatan juga sulit. Terus ya itu faktor utamanya ya. Terus kalau di kota ini challenge-nya tuh beda gitu. Dia tuh bukan struktural, tapi tadi yang udah di-mention Julian sebelumnya itu ada namanya beban urbanisasi tinggi. Beban urbanisasi tinggi ini kalau kita dijelasin secara simpel tuh perkotaan itu misalnya Jakarta ya. Betul. Nah, Jakarta ini kan ramai banget ya. Padahal aslinya tuh Jakarta ini ya nggak sepadat itu. Kenapa jadi padat ya? Karena itu jadi pusat ekonomi di Indonesia. Ya udah masyarakat yang ada di desa pada pindah ke kota. Nah, karena pindah ke kota, nah ini terjadi persaingan. Nah, karena persaingan pekerjaan, mereka banyak yang menganggur. Nah, makanya terjadilah kemiskinan. Nah, itu kan dua hal yang berbeda kan buat Benar. penyebab kemiskinannya. Nah itu dia. Dan kita juga sempet ngalamin ya waktu pertama kali bikin model nih. Gue inget banget. Itu modelnya tuh kita kan waktu itu nggak paham ya sama, Iya, iya. sama ini sama data science segala macam ya. Ini random forest hasilnya 100% predictionnya. Kita kayak wah ini perfect dong. Bagus banget Bagus tuh. banget. Pas dicek sama dosennya ternyata ini tuh failure gitu. Aduh itu mana udah disupit lagi ya waktu itu ya. Iya. Cuman untung kan kita dikasih revisi ya. Karena itu overquit, kita dikasih revisi buat benerin modelnya waktu itu. Iya. Dan ya dengan kerjaan waktu kita ngerjainnya berapa hari itu lumayan lama ya. Kita sempat nginep juga ya 3 hari 2 malam. Dan akhirnya dengan revisinya juga kita bikin poster lagi dengan desain yang baru. Ya akhirnya sudah lumayan bagus lah waktu itu di ACC ya. Iya, di ACC. Aduh. Oh, kalau dari situ kan itu semester 3 ya. Nah semester 3 itu. Oke, tadi kita lanjut ya. Itu videonya terpotong. Kenapa? Karena internal storage HP saya kepenuhan. Oke. lanjut. Oke, intinya tadi kan pembicaraannya itu sampai semester 3. Nah, di semester 5 ke 6 ya, kalau nggak salah ya. Iya benar, 5 ke 6. Itu tuh kita dikontak lagi sama dosennya. Diajak ke skema penelitian berdampak namanya. Nah, penelitian berdampak ini program dari pemerintah ya. Dari pemerintah Indonesia. Jadi intinya apa? Intinya kita dikasih dana buat nerbitin penelitian kita ini jadi paper di Sinta ya itu tergantung penelitinya ya mau Iya, ke Sinta betul. berapa. Cuma kita awalnya tuh mau nerbitin di Sinta 5. Cuma dosen kita bilang, "Wah, penelitian kamu ini worth it nih buat dijadiin ke
Sinta 2. Jadi ya kita ambil Sinta 2. Terus ya dari poster kita juga di HKI kan. Cuma itu nanti kita bahas. Nih gue pengen bahas ke modelnya ya. Sebelum kita bahas modelnya dulu, Oke. sebenarnya pas waktu semester 6 ini ya, kita udah diajak penelitian. Ternyata tuh kita tuh ngajak dua teman kita yang sebenarnya tuh punya keahlian di bidang masing-masing gitu. Oh ya. Jadinya Tanam biar bawaan. nanti beban kerjanya tuh makin rata ya. Soalnya waktu itu kan kita ngerjain tuh 3 hari 2 malam ya. Itu kita nggak mau tuh kelakuan lagi tuh. Gue juga nggak mau kali nginep-nginep lagi 2 hari nggak tidur kan capek kan ya. Habis itu ya kita mulai bagi-bagi data, bagi-bagi tugas ya kan. Ada yang bikin jurnal, maksudnya bikin papernya, ada yang data gathering, data cleaning, ada juga yang bikin modelnya. Jadi itu untuk semester 6 ini bisa dibilang kita lebih stabil ya gerakannya ya gerakannya dibandingkan lebih yang stabil. semester 3. Semester 3 tuh kita karena ngeraba-raba mungkin ya. Kita harus ngapain gitu. Iya harus ngapain dan ya plot twistnya di semester 6 ini kita setelah melakukan penelitiannya ulang lagi, kita tuh menemukan hasil yang berbeda gitu dari Iya. yang semester 3 gitu. Nah ini kita jelasin secara ya jangan terlalu teknis ya. Intinya apa yang bikin beda itu hasilnya itu kita ternyata dari penelitian kita tuh ada yang bias. Contohnya di data yang buat perkotaan. Ini kan ada 2 perkotaan pedesaan. Ya udah kalau dari yang perkotaan ini kita pakai fitur namanya UMR ya, gaji UMR. Itu kan gede banget ya angkanya, 5 juta gitu. Nah, sementara indeks-indeks yang lain misalnya indeks pembangunan manusia itu cuma 8%. Nah, itu kan datanya nggak balance kan. Nah, kita perlu balancing data. Jadi kita intinya sih bikin per 10.000 itu buat populasi juga. Jadinya datanya nggak bias ke arah situ. Nah, untuk di penelitian semester 6 ini akhirnya benar-benar kebuka ya insight-nya. Iya betul banget. Ini bisa dibilang sih insight dari yang buat kota sama buat desa itu beda. Karena tadi yang udah dibahas ya, kemiskinan desa itu struktural, kota itu karena urbanisasi yang tinggi. Nah, kalau yang kota ini sendiri disebabkan ya buat pengen maju intinya ya, kesimpulan yang bisa kita tarik, itu kita harus tingkatkan investasi asing. Jadi, ternyata investasi asing itu jangan diremehin. Kenapa? Karena kalau kita pikirin ya, secara ekonomi, investasi asing itu paling gampangnya itu bakal ngebuka banyak banget lapangan pekerjaan. Benar banget. Contohnya ya bikin pabrik mobil listrik gitu atau pabrik semikonduktor itu pabrik Intel, AMD, Kapan Nvidia. ya? Ya intinya sih itu investasi asing itu penting. Nah, untuk mewujudkan itu kita ada saran nih buat pemerintah. Saran. Ya ini saran. Hai saran. Ya untuk merekrut investor asing, sebenarnya kan Indonesia ini tepat banget ya buat dimasukin Banget. investor. Nah, ya bukan minus sih. Ya utamanya tuh yang harus kita benahin tuh penegakan hukumnya harus benar. Bener banget. Apa? Investor itu demen banget sama kestabilan. Jadi kalau suatu negara itu hukumnya stabil, misalnya lu berbuat salah, ya berarti lu dihukum gitu. Nah, itu yang disukain banget sama investor. Jadi kayak hukumnya jangan berubah-berubah karena ibaratnya ada kepentingan si A, ada kepentingan si B. Nah, itu kita nggak ngebahas ke situ, cuma intinya kepastian hukum itu penting, nanti investor pada ketarik. Nah, terus yang faktor kedua ini anak SMK ya. Anak SMK ini juga penting banget. Kenapa? Karena banyak SMK yang ibaratnya nggak ketarik gitu di perkotaan. Banget. Itu tuh ya udah kalau pemerintah itu berhasil narik investor asing, ya udah dia tinggal narik anak-anak SMK kan. Dari anak-anak SMK itu nanti bakal ada trainingnya kan Iya. dari perusahaan. Nah, itu bakalan ningkatin SDM kita juga, terus juga penganggurannya hilang. Nah, ini ibaratnya nanti kemiskinan di perkotaan ya bakalan berkurang drastis gitu. Kalau ini diterapkan ya. Tapi emang bener tuh, soalnya orang-orang desa yang mungkin orang-orang yang urbanisasi ke kota ya, yang mungkin pendapatannya masih di bawah UMR tuh, mereka tuh pasti pengen anaknya langsung kerja, makanya Betul. mereka tuh pengen masukin anaknya ke SMK. Nah, dikarenakan SMK negeri di kota itu lumayan ketat ya Iya. masuknya, jadinya mereka tuh lebih banyak yang ke swasta mungkin. Iya. Terus itu kan tadi perkotaan ya. Itu Nah, berkota. kita mau bahas ke pedesaan. Nah, kalau dari pedesaan ini bener ya, dari hipotesis kita sama yang ya jurnal yang udah kita baca, itu rata-rata kemiskinan struktural. Jadi maksudnya struktural ini faktor utama yang mempengaruhi itu dari IPM ya. IPM itu indeks pembangunan manusia. Jadi seberapa berkualitas sih dari tenaga kerja manusianya itu. Nah, itu tuh yang pertama kan. Yang kedua itu ada dari SMA swasta.
Nah, ini SMA swasta ini banyak ya warga-warga desa ini yang ya ibaratnya sekolah di sana. Sekolah negeri itu di pedesaan itu dikit ya, dikit banget ya. Benar dikit. Nah, kebijakan apa yang bisa diterapin buat pemerintah itu buat ngemajuin desa? Tadi kan udah ada 2 tuh. Buat yang SMA-nya ini bisa disubsidi lah, ya ibaratnya dikasih bantuan keringanan buat dana. Iya, benar. Terus juga ya buat indeks pembangunan manusia ini ya syaratnya investasi ke pendidikan. Itu ternyata pendidikan itu ya penting banget ya. Ini kita ngomongin berdasarkan data. Iya, masuk ke data ini. Berdasarkan data, kita nggak ngomong asbun ya sembarangan gitu. Pendidikan itu penting banget. Penting Ini banget. udah kebukti buat model kita tuh ya ibaratnya mau desa mau kota itu pendidikan tuh ya nomor 1. Ya investor asing juga tadi kepastian hukum itu juga masuk ya. Nah itu kesimpulan yang bisa ditarik gitu dari penelitian ini. Nah, setelah kita ngalamin ya, kita udah ceritanya tadi nih, banyak banget keluh kesah kita dalam menjalani tugas dari semester 3 ini yang saya sendiri, gue sendiri, kita semua kaget dan gue nggak bakal nyangka kalau ini tuh bisa kelar dalam 4 bulan ya waktu itu ya. Nah, nggak sampai kayaknya kita kan, maksudnya nggak nyampe ya. Kita kan juga Iya, banyak ya. banyak tugas Mepet, Pak. lain ya, banyak tugas besar lain, banyak proyek lain, dan ini salah satunya yang luar biasa ngerepotin. Tapi bukan berarti dalam hal yang buruk ya. Ini Iya. menurut gua, menurut kita ini challenging banget ya. Terima kasih untuk Bu dosen yang udah Ngajak kita ya. ngajak kita step up nih, naik level nih. Tapi serius itu kayak apa ya? Ini kayak masih level rookie tapi dilawan lawan bos gitu. Digali yang ganyang ya. Intinya kita semua tuh melakukan itu dari mulai brainstorming ide, kita cari-cari data yang cocok, kita garap data, kita cleaning data, bikin model sampai bikin poster. Kita juga dibantu sama generatif AI. Tapi emang generatif AI pada waktu itu nggak sepowerful sekarang. Kita tuh lebih ngutamain diri kita sendiri gitu saja, pikiran kita sendiri dibandingkan si AI ini cuma sebagai asisten kecil-kecilan aja lah, sama buat visualisasi. Soalnya emang penting banget ya. Ya karena Visualisasi. beresiko ya kalau kita percaya 100% gitu pada generatif AI kayak kita Iya. tuh ya mereka tuh ada kekurangan ya. Ya bisa halusinasi lah. Halusinasi itu dia ngarang bebas cuma bahasanya tuh meyakinkan banget. Jadi kita bisa percaya. Nah, itu hati-hati jangan sampai kita kejebak gitu. Terus ya tadi ya dari output yang kita hasilkan itu ini Ya. doain ya semoga jurnal Sinta 2-nya itu publish nggak ada revisi gitu. Jadi kita nggak perlu Iya. berdarah-darah lagi gitu. Kita juga dapat HKI dari posternya kemarin tuh. Kemarin ya. Iya. Ini Aduh. ngerjainnya berdarah-darah. Gak sih, itu hyperbola cuman emang Hyperbola ya. hyperbola banget, tapi cuman itu apa ya, banyak effort lah ya yang kita tuangkan karena revisi banyak. Ya udah. Oke, ini kita nggak usah bahasnya dalam-dalam banget ya. Soalnya ya nanti jenuh juga yang nonton gitu. Siapa Dari- yang nonton? Ya, udah nih kita cheers dulu gak sih? Ya. Wih. Cheers. Yo, cheers ya. Cheers. Wih. Oke. Oke, terima kasih ya untuk yang buat nonton dan mohon maaf ya bila ada kekurangan dari penjelasan kami dan ya ini ibaratnya perjuangan gitu, sepak terjang kita di bidang ini dan ya kita akhiri saja dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.